Halo KBMA, selamat datang di Dialog PSDM. Di episode kali ini kalian bakal ditemenin nih sama aku, Faza. Dan aku, Agra, yang tentunya nih bakal bikin episode bakal menarik dan asik. Bener banget. Apa kabar nih KBMA? Semoga semuanya sehat ya. Kalau kabar lu sendiri gimana, Gra? Ya, kalau kabar gue secara umum sih ya sehat-sehat aja sih ya, alhamdulillah. Kalau lu gimana, aja? Gue ya alhamdulillah sehat juga, Gra. Kalau kesibukan perkuliahan lu gimana nih? Ya, sibuk sih. Sok sibuk kali ya. Enggak lah. Emang sih kalau waktu-waktu yang kayak gini nih mendekati akhir lah ya. Makin banyak tugas, makin banyak pengumpulan. Jadi kalau ngomongin tugas nih banyak banget lah ya. Nah ya, tugasnya kan banyak nih. Biasanya lu sambil nugas tuh sambil ngapain sih, Gra? Biasanya sih kalau gue yang pasti kan begadang tuh ya, nyiapin kopi lah. Terus teleponan sama teman-teman. Jadi karena walaupun online gini, ngerjainnya tetap bisa bareng. Ada temen ngerjain bareng, gue rasa lebih enteng sih, lebih mudah buat ngerjainnya. Gitu sih kalau gue. Wih, asik juga ya. Berarti lu tetap komunikasi sama teman-teman lu, meskipun jarak kalian jauh. Iya, bener banget tuh, Ja. Nah, pas banget nih, Gra. Pembahasan kita kali ini tuh tentang komunikasi, yaitu pengembangan soft skill komunikasi, Gra. Yang bakal kita omongin bareng-bareng sama narasumber kita hari ini. Ya, bener banget tuh, Ja. Langsung aja nih kita persilakan. Halo Mbak Hana. Halo, Mbak. Halo, halo Halo semuanya. Mbak. Kenalin ya, aku Hana dari Arsitektur 2016. Makasih ya udah ngundang aku hari ini. Kasih juga Mbak. Makasih juga, Mbak. Nah, Mbak Hana, gimana nih kabarnya, Mbak? Atau kesibukan apa sih yang lagi Mbak Hana kerjain? Oke, kalau kabar alhamdulillah sehat, baik. Pasti kalau sekarang kita harus inilah sehat terus minimalisir keluar juga kan karena kondisi saat ini gitu. Kalau misalnya untuk kesibukan, aku tuh sekarang lagi freelance untuk di arsitekturnya aku freelance gitu. Sama aku sebenarnya lagi ngejalanin bisnis di bidang financial management gitu. Sibuk juga ya Mbak. Iya, benar. Tapi aku emang tipe orang yang kayak harus mensibukkan diri. Karena kalau enggak aku pasti malah, misalnya sibuk, enggak sibuk, maksudnya kayak ada kegiatan tapi enggak sibuk, itu aku malah jadi kayak males ngerjain gitu loh. Jadi aku emang harus menyibukkan diri aku, jadi biar kayak mengerjakan semuanya kayak gitu. Malah nggak enak ya Mbak kalau nggak sibuk ya. Iya, pasti malah jadi nunda-nunda pekerjaan. Karena mikirnya kayak, oh iya ya, masih ada jadwalnya padat, jadi kayak nggak procrastinating gitu loh. Berarti walaupun di rumah nih tetap produktif ya, Mbak? Harus dong, harus. Karena aku makan merasa bersalah sih kalau misalnya nggak produktif tuh aku kayak malah jadi merasa ada bersalah aja gitu kalau di aku ya. Gitu. Oh iya. Bisa dipanut nih pendengar-pendengar kita. Walaupun di rumah, dengan kondisi apapun harus tetap produktif. Bener banget. Harus tetap ngerjain DA ya, walaupun sehari ngerjainnya cuma sejam. Susah banget tuh Mbak. Suka malas kalau ngerjain DA. Suka ditumpuk di akhir kan. Iya. Bener banget. Ini Mbak, ngomongin komunikasi, pasti nggak jauh-jauh dah dari yang namanya public speaking. Nah, kalau Mbak Hana sendiri nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman tentang public speaking? Mbak Hana pernah public speaking di mana atau bagaimana gitu, Mbak? Oke, kalau public speaking sebenarnya aku paling sering tuh jadi MC ya. Maksudnya aku waktu kuliah aku sering jadi MC gitu di TAA. Terus waktu udah lulus kuliah, aku kemarin jadi MC di webinar Indobuildtech tuh yang ngebuat sebenarnya skala course gitu kan. Nah, pembicaranya tuh sebenarnya salah satunya ada Paren Katili dari Studio Arsitek Tropis. Gitu. Jadi kayak kalau untuk public speaking aku sebenarnya lebih banyaknya di MC gitu. Nih Mbak, kalau presentasi itu termasuk ke public speaking nggak sih Mbak? Sebenarnya untuk presentasi itu masuk ke public speaking sih. Makanya kayak selama kita kuliah tuh kalau bisa kita manfaatkanlah waktu kita disuruh presentasi. Maksudnya kadang suka ada project atau apa yang kita harus present gitu kan di depan kelas. Maksudnya kayak entah itu
rata-rata setiap matkul pasti ada present depan kelas gitu kan. Itu kita manfaatkan gitu, jangan sampai nanti waktu udah lulus kita jadi kayak bingung gitu, kita harus present sama klien atau kita harus, ya walaupun kita nggak berkecimpung di arsitektur, tapi kan public speaking tuh bakal menjadi hal yang penting gitu, soft skill yang harus kita punya kayak gitu. Okay. Oh berarti iya ya, public speaking itu penting, nggak hanya di bidang arsitektur aja ya Mbak. Nah kalau dari Mbak Hana sendiri ada nggak sih pengalaman menarik atau cerita-cerita nih selama Mbak Hana menjadi MC atau presentasi selama kuliah, ada nggak Mbak? Pengalaman menarik ya selama menjadi, maksudnya pengalaman menarik waktu presentasi gitu ya. Sebenarnya Iya. kalau cara kelompok atau gimana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya presentasi gimana? Apa aja sih Mbak yang menarik gitu lah biar bisa dibagi-bagi buat pendengar kita nih di sini. Oke, yang menarik ya. Paling kayak kalau presentasi sih emang tipsnya adalah kalau bisa, ini sebenarnya curang sih, tapi kayak kadang aku tuh semua hal tuh nggak ditulis di presentasi. Itu sebenarnya kayak kadang maksudnya itu hal tricky gitu ya. Maksudnya kadang kita tuh jangan tulis semua di presentasi, tapi emang kadang ada sesuatu hal yang kayak nggak kita tulis karena itu menjadi apa ya, kunci untuk orang nanya gitu. Jadi kayak kita udah bisa mengekspek nih dari audiens tuh akan nanyanya kayak gimana. Jadi kayak kita emang nggak present semuanya, kayak kita cuma poin-poinnya aja. Jadi dari situ kita bisa tahu ini kayaknya akan berpotensi nih untuk audiens menanyakan hal ini kayak gini. Terus habis itu untuk kalau bisa selama presentasi itu kita lebih banyak nanya, kayak dua arah sama audiensnya gitu. Cuman mungkin kalau sekarang kan karena online mungkin presentasinya akan searah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti udah offline dan di depan banyak orang, itu sebaiknya kayak kita tuh apa ya, berkomunikasi juga sama audiensnya agar audiensnya tuh nggak merasa kayak kita cuman satu arah, dia jadi akan ngantuk gitu kan maksudnya. Kalau misalnya kita dua arah itu kan maksudnya kayak hal-hal simple aja sih, yang kayak misalnya ada yang udah tahu misalnya lagi ngebahas cross ventilation gitu ya. Ada yang udah tahu belum tentang cross ventilation? Kayak gimana sih? Kayak ya sebenarnya walaupun itu pertanyaan yang kayak mungkin semua orang udah tahu gitu ya, tapi setidaknya itu akan membuat audiens tuh kayak apa tuh kayak gitu ngedengar kayak gitu. Banyak nanya juga ya Mbak ke audiensnya. Banyak nanya juga, jangan cuma satu arah kayak gitu. Nah itu emang sebenarnya lebih ke apa ya, manajemen waktunya juga kan pada saat presentasi gitu. Jadi jangan kebanyakan nanya juga ke audiensnya karena takutnya nanti malah presentasinya nggak selesai. Gitu. Jadi emang harus manajemen waktunya juga tuh. Tapi kalau tadi ngomongin Mbak yang MC gitu-gitu, biasanya dari Mbak sendiri tuh selain materi yang harus dipersiapkan buat presentasinya yang pasti, itu biasanya Mbak Ana sebelumnya ngapain dulu tuh? Ada ritual apa kayak mungkin biar, aduh deg-degan nih, biar nggak terlalu deg-degan, ngapain dulu? Gitu. Sebenarnya ya, ini aneh, tapi aku kadang selalu melakukan kayak A, I, U, E, O. Biar ini kita tuh nggak kaku gitu loh. Kalau aku biasanya kalau MC selalu deg-degan kan. Tapi kayak, dan biasanya tuh kayak kita tuh harus punya chemistry dulu sama partner kita. Jadi kayak, biar kayak nggak aku terus nih yang ngomong atau partnerku terus nih yang ngomong. Jadi kayak terus kita juga harus nentuin nih kayak misalnya siapa yang ngelit. Jadi misalnya yang ngelit adalah partnerku, aku bagian nimpalin gitu. Atau yang ngelit aku, berarti partnerku yang nimpalin. Jadi jangan sampai kita bentrok kayak gitu. Okay. Tuh Gra, kita harus punya chemistry Gra. Iya kayak kita sekarang nih. Oh iya, keren banget. Terus nih Mbak, kalau presentasi kan lebih ke umum ya. Kalau di khusus di arsitektur itu ada bedanya nggak sih Mbak selama pengalaman Mbak ini? Oke, paling aku selama pengalaman magang kali ya, aku pernah presentasi. Oh iya. Itu sebenarnya kayak presentasi tuh kita juga sebenarnya harus jujur sih. Maksudnya ini bukan cuma di arsitekturnya juga ya, maksudnya kayak selama kita presentasi kita juga harus jujur kayak gitu, karena audiens tuh bisa tahu kita jujur atau enggak gitu kan. Tapi kalau presentasi misalnya kita presentasi depan dosen gitu ya, terus kayak ada pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab dari dosen tersebut gitu ya.
kalian bilang aja sama dosennya kayak menurut saya kayak gini-gini Pak, tapi nanti akan saya cari tahu lagi gitu. Jadi intinya kalian harus jujur juga, kalau jangan sampai dosen akhirnya jadi kayak soto ini orang gitu. Jadi kayak Iya. Ketahuan bohong nanti. ya, karena sebenarnya audiens tuh akan tahu kayak mau itu bidang mereka atau enggak, tapi audiens tuh akan tahu kayak kita tuh ngasih tahu hal yang jujur atau enggak kayak gitu. Berarti dalam bidang apapun juga harus diperhatiin dulu, dicari-cari faktanya dulu ya Mbak. Betul. Jadi nggak asal ngomong. Benar. Elegan ya, Mbak. Nggak cuman kayak oh nggak tahu gitu. Jawabnya harus yang kayak oh nanti saya cari tahu lagi gitu-gitu ya. Jawabannya harus diplomatis ya. Maksudnya kayak saya nggak tahu. Ya kalau kayak gitu kalian langsung nggak dapat nilai A dong. Ya kalian kayak ya biasanya jawabnya kayak ini maksudnya pada saat kita ngomong sama dosen, kita sebenarnya melatih juga nih untuk kita nanti yang ngomong depan klien gitu kan. Maksudnya kayak kalau kita ngomong sama dosen kita udah kebiasaan profesionalitas gitu. Maksudnya kita ngomong kayak setahu saya kayak gini, tapi saya kurang yakin Pak. Nanti akan saya cari tahu lagi. Oke, jadi nanti pada saat kalian udah terjun di dunia profesional, kalian juga akan melakukan hal yang sama ke klien. Kayak nggak mungkin dong kalian ngomong ke klien misalnya, saya nggak tahu deh. Pasti kalian akan kayak, misalnya klien minta, kalau kayak gini materialnya pakai apa ya? Kayak misalnya kayak, setahu saya sih kemungkinan pakai HPL, tapi saya akan cari tahu lagi, bisa aja ada material yang lebih baik daripada HPL, kayak gitu. Jadi kayak emang kita harus diplomatis gitu. Bisa jadi ini juga ya Mbak, bisa jadi bertahap juga, nggak langsung selesai presentasi gitu ya. Gimana tuh? Bisa jadi kan misalnya nanti akan saya cari lagi. Berarti nanti selanjutnya bakal ada tahap selanjutnya lagi buat presentasi, apa sekali itu udah kelar? Gimana Mbak? Biasanya sih rata-rata kalau misalnya masih di dunia ini ya, kalau misalnya masih mahasiswa, biasanya kan kayak waktu kita ngejawab, tim kita, kelompok kita yang lain akan nyari tuh di internet, biasanya gitu kan. Oh iya. Jadi akhirnya mereka iya. orang ngomong gitu kan. Tapi kan setidaknya kayak ada jeda waktunya nih, jangan langsung bilang kayak nggak tahu terus langsung nyari. Kayak itu kan ketahuan banget kan. Jadi kayak lebih baik kayak kita jawab kayak gitu untuk mengulur waktu agar kelompok kita bisa nyari tahu jawabannya kayak gitu. Nah, nanti kalau biasanya kalau di dunia profesionalitas gitu, maksudnya kayak dunia profesional, mereka kayak ya berarti akan ada meeting selanjutnya kayak gitu. Di meeting selanjutnya baru akan dibahas. Tuh, jadi itu kan buat PR juga buat kita kan, maksudnya kayak oh ya kita jadi lebih tahu juga nih karena ada pertanyaan kayak gitu. Maksudnya jangan sampai kita takut juga sama pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sama audiens, karena kalau kita takut ya kita akhirnya ilmu kita cuma segitu-segitu aja kan. Tapi kalau misalnya kita menjawab seperti itu kan akhirnya juga kita akan merasa berterima kasih juga sama audiens, akhirnya kita punya ilmu baru karena pertanyaan tersebut kayak gitu. Oh iya Mbak. Terus kan tadi kan Mbak Hana udah cerita nih tentang pengalaman-pengalaman Mbak MC atau presentasi ke dosen atau dalam lingkungan profesionalitas. Nah, ada nggak sih dari Mbak Hana nih tips and trick buat mahasiswa arsitektur yang ingin meningkatkan soft skill komunikasinya dalam hal public speaking? Kan bisa jadi nggak semuanya udah bagus atau masih ada yang mau meningkatkan lagi gitu Mbak. Ada nggak sih tips and trick-nya? Oke, kalau tips dari aku tuh sebenarnya rada aneh sih, tapi kadang aku merasa ini rada manjur gitu. Maksudnya kayak sesimpel kayak kita tuh ngobrol sama sopir Grab atau Gojek. Tapi maksudnya bukan yang kadang kan kalau mereka suka membuka pembicaraan sendiri juga kan, tapi kadang juga kayak kita yang bisa membuka pembicaraan. Nah, sebisa mungkin kita yang membuka pembicaraan gitu, yang kayak sebenarnya nanya yang basa-basi, yang kayak biasanya sehari dapat berapa Pak? Kayak enak ya Pak kalau yang di Malang paling jaraknya cuma dari kos ke UB gitu kan. Biasanya ntar mereka bakal jawabnya, ini pertanyaan jawabannya template sih. Paling biasanya mereka akan jawabnya kayak gini. Kayak, ya Mbak, saya lebih enak kalau kayak gini sih, jaraknya cuma deket tapi lumayan udah dapat 9.000 gitu. Ya, soalnya pertanyaannya kan hal yang sama ini ya. Terus kayak misalnya kayak aku kan bukan orang asli Malang gitu. Jadi pasti misalnya kayak di bandara itu ada ruang tunggu. Kayak tiba-tiba ada ibu-ibu atau bapak-bapak, waktu itu pernah dapat bapak-bapak ngobrol, ngomongin tau nggak apa?
kayak tempat es krim di Malang yang enak. Topik yang nggak penting gitu loh, tapi kita harus kayak Random banget ya. Ya kita kayak membuka topik aja gitu. Nah, paling enak itu adalah ibu-ibu. Pokoknya kayak kalian kalau mau latihan ngomong tuh sebenarnya sama ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh enak banget diajak ngomong. Mereka tuh topiknya bisa nggak habis. Aku pernah juga ke Malang naik kereta. Sebelah aku ibu-ibu kan. Ya udah deh, aku tiba-tiba udah langsung tahu aja kalau dia punya anak berapa, anaknya kuliah di mana. Kalau misalnya agen tuh kayaknya aku udah bisa ini deh mengetahui background keluarganya dia gitu. Ya emang kayak kalau ibu-ibu tuh bisa seterbuka itu kan. Kalau bapak-bapak kadang biasanya ada batasan gitu. Cuman kalau biasanya mereka tuh seneng ngomong aja gitu. Jadi kayak untuk itu sebenarnya karena aku pernah baca di buku ya. Maksudnya aku pernah baca di buku katanya kayak gini. Kalau misalnya kita mau bisa berkomunikasi sama orang di atas kita, yang tarafnya di atas kita, kadang kita suka merasa minder gitu sama mereka. Maksudnya kayak merasa, aduh dia lebih daripada aku nih, kayak gitu. Kita akan merasa insecure gitu kan. Nah, cara kita biar bisa ngomong sama orang di atas kita tuh harus bisa ngomong sama orang yang di bawah kita. Yang kayak kita merasa kayak, nih aku sama dia, aku lebih ngerti kok gitu. Kayak aku lebih ngerti kok, jadi kayak ya kita nggak takut. Misalnya kayak kalau kita ngobrol sama supir Gojek, biasanya kan topiknya mereka adalah kuliah di mana Mbak, jurusan apa, ya kan? Bener banget. Bener banget. Kayak yang tahu jurusan kita gimana kan sebenarnya kita. Jadi sebenarnya kita akan merasa kita lebih tahu nih daripada mereka. Nah makanya kita harusnya latihan dulu nih sama orang yang kita merasa di bawah kita, orang yang kayak nggak ngerti tentang arsitek gimana. Nanti pada saat kita bisa merasa udah bisa ngomong sama orang di bawah kita akan dengan pede bisa ngomong sama orang yang di atas kita. Itu hal yang aku baca dari buku ya. Dan kayak makanya kenapa aku selalu kayak ngomong sama orang yang aku rasa aku lebih tahu daripada dia kayak gitu. Jadi untuk membangkitkan rasa percaya diri aku kalau misalnya ngomong sama orang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih sama orang, awalnya kan kita ngomong cuma misalnya kayak tadi gitu ya, kita ngomong di kereta sama ibu-ibu gitu. Waktu itu kayak ya udah cuma ngerasa dua arah aja gitu kan. Tapi kan kita udah ada kayak timbal baliknya nih. Kayak nggak cuma aku nanya, nggak cuma aku yang jawab, tapi kayak ibunya juga nanya, ibunya juga jawab gitu kan. Nah, itu akhirnya melatih public speaking kita pada saat kita ngomong di depan banyak orang gitu. Karena biasanya gini, kalau kita ngobrol sama teman kita tuh nggak akan merasa nervous atau takut gitu loh. Tapi kalau kita ngomong sama orang baru yang baru kita kenal, baru kita lihat, itu kita akan merasa nervous kan. Nah, kita coba untuk latih untuk mengurangi rasa nervous itu gitu. Oh, berarti dari hal sekecil basa-basi itu aja bisa jadi latihan kita buat meningkatkan itu ya Mbak, public speaking. Iya, bener ya. Mungkin lain kali bisa kita lebih ngomong sama Abang Grab ya. Iya, coba. Atau kayak jadi sering lagi main ke rumah teman, basa-basi aja sama ibu bapaknya. Kayak, iya tante, yang kayak masak apa tante hari ini, yang kayak gitu kan. Iya bener. Biasanya mama aku juga cerita gitu sih. Iya, bener kan. Biasanya ibu-ibu tuh sasaran tepat kalian untuk latihan ngomong. Karena ibu-ibu tuh nggak bakal marah. Maksudnya ibu-ibu tuh yang kayak ya mereka cuman sharing aja gitu, nggak bakal marah. Kalau bapak-bapak kan kadang ada bapak-bapak yang galak gitu kan. Jadi kita udah gitu. Kelihatannya serem gitu ya. Iya, katanya serem, kumisnya tebal gitu katanya. Aduh. Nih bisa dicoba nih buat para pendengar kalau misalnya ketemu ibu-ibu di jalan atau lagi naik Grab, ajak aja ngomong, kali aja public speaking kalian jadi jago gitu kan. Ya, tapi dilihat juga situasinya ya, jangan. Iya, bener banget. Iya. Kalian ajak ngobrol kali kena marah sama ibu-ibu. Udah tahu ibu-ibu kalau marah serang. Ya. Itu situasinya, oke? Oke, Mbak. Tapi kalau misalnya ngomongin diskusi nih, Mbak. Diskusi kan kadang-kadang pasti ada ya yang kejadian yang kita mau nggak selalu sama teman diskusi kita. Gitu. Itu baiknya kita supaya
mencegah ataupun mengatasi hal-hal seperti itu kayak gimana ya, Mbak? Oke, sebenarnya kalau hal diskusi itu tuh kadang kalau misalnya dalam kelompok tersebut udah ada pemimpin ya, maksudnya kayak ketua kelompoknya, itu akan berjalan lebih mudah karena harusnya dari masing-masing timnya, orang di tim itu akhirnya harusnya kayak lebih membebankan keputusannya di pemimpinnya gitu kan. Nah, tapi pemimpinnya juga harus tahu kayak gimana caranya menerima berbagai masukan dan diolah sama dia untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat tanpa menyakiti salah satu gitu. Ini ya. Makanya itu Iya. pemimpin kadang di situ kan. Maksudnya kayak kadang apalagi nih masalah desain gitu. Kadang suka bentroknya di yang satu sukanya modelnya kayak gini, yang satu sukanya modelnya kayak gini, yang satu sukanya modelnya kayak gini. Nah, kalau udah ada ketua timnya, harusnya tiap masing-masing anggotanya tuh udah harus percaya gitu sama ketua timnya gitu, biar dia yang ngambil keputusan, kayak biar dia yang ngarahin kayak gitu. Oke. Cuman kalau waktu itu pernah diskusi yang nggak ada ketua timnya gitu kan, itu kalau kayak gitu sebenarnya kayak lebih ke kitanya aja sih. Kadang kayak kita nggak bisa take control gitu kan. Cuman kadang kalau kita memberi masukan kayak gini-gini dan ternyata nggak terima, ya kita harus lapang dada gitu. Tapi tapi jangan sampai kita memaksakan apa yang kita mau gitu loh. Jadi kayak kita juga harus mengambil posisi nih supaya kita tuh bisa ngasih masukan, dan kalau misalnya nggak diterima ya udah, tapi jangan sampai kita memaksakan gitu. Tuh, cuman mungkin lebih kayak di persuade aja gitu orang-orang, maksudnya kayak nih kenapa jawaban atau yang aku mau tuh kayak gini gitu karena alasannya gini. Biasanya orang kalau kita kasih tahu alasan kita kayak gini, background-nya kenapa bisa terjadi kayak gini, biasanya mereka akan lebih mempertimbangkan gitu. Ya biasanya orang-orang tuh nggak menerima jawaban kita karena kita kurang memberitahu, kita kurang memperkuat kenapa argumen kita kayak gitu. Dia harus meyakinkan gitu ya, Mbak. Kita harus meyakinkan setiap orang yang ada di situ. Cuman ya kayak pokoknya jangan sampai memaksa ya. Maksudnya kita harus membedakan nih yang mana kayak kita perkuat argumen kita sama kita memaksakan apa yang kita mau. Itu kan karena batasannya rada rancu tuh. Benar-benar. Jangan terlalu keras kepala juga lah ya. Jangan keras kepala. Masalahnya kayak gini, kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, yang keras kepala 1, yang pusing 4 orang. Iya kan? Iya benar, Mbak. Keras kepala. Kayak yang namanya juga kerja kelompok, ada hal yang kayak perlu kita perlu kita ya udahin gitu. Kadang kayak misalnya walaupun kadang kayak gini sih, biasanya sayembara. Kalau misalnya desain arsitektur kan memang kayak project sendiri gitu ya, nggak ada yang kelompok. Tapi kalau misalnya sayembara kan biasanya kita kelompok tuh. Nah itu biasanya ada kayak bentrok tuh, kayak aku maunya kayak gini, terus tim yang satu, ya maksudnya anggota yang lainnya maunya kayak gini. Ya coba kita combine aja gimana bagusnya gitu. Maksudnya jangan sampai akhirnya jadi nggak ngumpulin sayembara gara-gara berantem. Jangan sampai gitu. Iya, sayang banget gara-gara berantem. Nah nih Mbak, kalau sayembara kan kelompok tuh otaknya beda-beda ya Mbak. Nah, kalau sayembara itu biasanya ada ketua kelompoknya atau enggak sih Mbak? Kalau nggak ada tuh terus cara efektif buat nyatuin pemikirannya itu gimana Mbak? Oke, biasanya kalau sayembara tim itu pasti selalu ada ketua kelompoknya. Dan harusnya dari setiap anggotanya juga udah tahu, oh dia ketua kelompoknya, jadi dia harus mengambil keputusan. Kayak gitu. Jadi kayak selama kita berdiskusi, biasanya kan diskusinya lebih banyak tentang konsep gitu kan. Nah itu harusnya kayak ya udah bertukar pikiran aja gitu, brainstorming, tapi nanti pada akhirnya keputusannya tetap harusnya di ketua timnya. Kenapa dia disebut ketua tim? Karena dia punya tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Ya
itu kan juga dia dipilih jadi ketua tim, harusnya ada trust dari semua anggotanya kan. Jadi kayak ya udah tuh. Iya mungkin kayak gitu sih benar-benar. Kalau aku sama Fazil sih kebetulan belum pernah ikut sayembara. Dan kali-kali kalian coba berdua. Nah, mungkin berhubungan dengan sayembara nih. Kalau mahasiswa arsitektur tuh menurut Mbak Hana perlu nggak sih kayak sayembara lah sekali 2 kali lah nggak apa-apa, walaupun desainnya istilahnya ya kurang bagus lagi, cuman asal buat pengalaman aja gitu. Perlu nggak? Sebenarnya perlu, karena kita di situ akan belajar rasanya mentoleransi keinginan orang gitu. Karena kayak waktu kita DA gitu ya, ngerjain DA, kita tuh akan menuangkan semua ide kita di DA itu gitu kan. 100% itu adalah milik kita gitu. Tapi pada saat kita ikut sayembara, kita akan merasakan rasanya toleransi gitu pada saat kayaknya desain yang ini tuh nggak bisa direalisasikan segininya gitu. Jadi kayak bakal ada ide dari orang lain gitu kan. Nah, itu kita harus mentoleransi itu. Karena nanti pada saat kita udah kerja, pada akhirnya kan kita harus mentoleransi. Karena kita akan nggak ngerjain sendiri kan proyeknya. Maksudnya kayak kita akan ada tim lainnya juga gitu. Jadi sayembara tuh sebenarnya untuk melatih hal-hal kayak gitu sih. Itu melatih diskusi kita dalam hal bentuk desain. Soalnya kan maksudnya kalau mata kuliah lain gitu ya, itu kan diskusinya lebih kayak hal-hal yang kayak teori gitu kan, hal-hal yang kayak ada bacaannya gitu. Sedangkan kalau desain itu kan dia kayak tes aja, jadi kayak sebenarnya rada susah, maksudnya kayak lebih susah daripada kalau kita kerja kelompok matkul lain gitu. Sedangkan kalau DA itu maksudnya mungkin matkul interior. Kalau interior kan kayak biasanya setiap orang tuh, maksudnya kayak cuma satu bangunan, terus kayak tiap orang dibagi ruang-ruangnya, terus gimana caranya bisa dapat kesatuan, kayak gitu kan. Jadi kayak, mungkin selain sayembara, bisa dari situ. Ya, cuman kalau dari lab lain, aku sebenarnya ada kurang tahu sih, karena aku kan ngambil labnya di interior, gitu kan. Gitu. Oke, Mbak. Nah, kalau balik lagi nih, misalnya, kan kita nih semuanya tahu nih, aku rasa ya, kalau relasi itu penting dalam kehidupan kita, apalagi nanti ya, kalau udah kerja gitu, pasti kan relasi sangat dibutuhkan. Menurut Mbak Hana ini, komunikasi ini seberapa berpengaruh sih ke kita mencari relasi atau ntar berhubungan dengan relasinya? Oke, itu penting banget sih. Kayak, sebenarnya kan kalau relasi itu bisa kita dapetin dari banyak hal ya. Maksudnya kayak, sekarang nih pasti relasi yang udah kita punya adalah teman angkatan kita. Terus kayak kalian ikut organisasi, kalian akhirnya dapat relasi nih, ya kan, masbah kalian atau adik-adik kalian gitu. Akhirnya kalian akan mendapatkan relasi itu. Mungkin pada saat ini kalian merasa hal tersebut belum dibutuhin gitu. Tapi aku maksudnya kayak pernah ngedengar di podcast gitu ya. Itu podcastnya yang ngebaca, maksudnya podcasternya itu udah umur 30-an, terus dia kayak bilang, pokoknya inti podcastnya itu adalah, kayak pesan untuk anak-anak umur 20-an gitu. Mereka kayak berpesan kayak, selama umur 20-an, sebaiknya kalian tuh menjalin relasi, karena nanti di umur 30-an, kalian akan merasakan itu. Gitu. Terus kayak, pada saat sekarang nih, aku udah kerja, maksudnya kayak udah lulus, akhirnya aku kayak merasakan banget gitu, kayak, manfaatnya kita menjalin relasi gitu. Karena kayak maksudnya kalau kita, apalagi kita arsitek gitu ya, yang akan mendesain kita, nggak mungkin teman-teman arsitek kita, ya kan? Karena mereka akan ngedesain sendiri gitu. Makanya kenapa kayak kita perlu organisasi lain juga, atau kayak ikut volunteer apa gitu. Misalnya kayak Asian Games, udah lewat itu Asian Games, atau kayak waktu kalian balik ke kota kalian masing-masing, coba magang, itu kan akhirnya kalian akan mendapatkan relasi juga gitu kan. Tuh, atau biasanya kalau aku kayak aku lagi nongkrong sama teman-temannya, kayak aku ikut juga. Kadang kayak gitu sih. Kayak teman-temannya adik aku lagi main ke rumah, kadang kayak suka aku ajak ngobrol juga nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu untuk kayak menjalin relasi yang di luar mahasiswa arsitek. Nah, kalau untuk mahasiswa arsitek tuh sebenarnya kayak misalnya study tour, ya kan? Waktu study tour tuh jangan kalian
cuman gerombol sama anak-anak UB doang gitu, tapi kalian kayak misalnya study tour ke kampus A, ya kalian ngobrol, coba aja ngobrol sama anak dari kampus A ini, karena itu akan rasa banget gitu. Kayak waktu itu aku pernah studi ekskursi ke ITB gitu kan. Waktu di ITB akhirnya aku kayak ngobrol sama mahasiswa ITB-nya ini. Terus kayak ternyata mereka adalah departemen eksternal gitu kan. Terus ternyata di tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya, aku maksudnya dikasih kepercayaan lah oleh angkatan aku untuk menjadi ketua departemen eksternal gitu kan. Aku akhirnya nyari tahu tentang eksternal tuh gimana, akhirnya ke temen aku yang anak ITB ini gitu. Nah makanya sebenarnya relasi itu kadang kita nggak merasa penting di awal, tapi kayak waktu kita butuh, kita tuh sebenarnya udah ada dia nih. Atau kayak waktu aku udah lulus nih sekarang, kayak aku freelance arsitek gitu kan. Terus kayak aku pernah ikut kursus BIM arsiket gitu. Terus waktu di arsiket ini tuh banyak banget profesional gitu yang kayak maksudnya emang udah pada arsitek-arsitek profesional. Aku kenalan gitu kan. Jadi waktu aku sekarang udah freelance arsitek gitu, akhirnya aku kayak nggak nanya sama teman-teman angkatan aku, karena teman-teman angkatan aku juga kayak belum ada pengalaman mengenai hal kerja gitu kan. Terus kayak iya kan, pada nggak ada pengalaman. Iya, Akhirnya aku kayak ngehubungin relasi yang aku dapetin waktu kursus BIM itu gitu. Terus atau aku nanya senior aku, maksudnya kayak aku kan angkatan 16, jadi aku nanya ke senior aku yang udah 2012 gitu. Jadi kayak ya setidaknya pasti dia udah punya pengalaman yang lebih kayak gitu. Terus kayak lumayan sih, kayak misalnya aku waktu itu di eksternal gitu. Terus kayak akhirnya aku kayak banyak berhubungan sama prinsipal arsitek yang di Malang. Nah itu lumayan juga tuh, akhirnya kayak kalau aku bingung mau ngapain, akhirnya aku kayak ya udah WhatsApp aja mereka, karena mereka akhirnya kayak bisa menjawab secara profesional gitu kan. Kayak mereka pasti udah tahu lah apa yang kayak hal-hal yang kayak kita nggak tahu di kuliah tuh akhirnya kayak pasti terjawab sama mereka kayak gitu. Terus kayak dulu sebenarnya banyak sih kalau menjalin relasi tuh sebenarnya banyak banget. Maksudnya kayak contoh yang bisa aku kasih tuh banyak banget, kayak apalagi aku pernah magang di kontraktor gitu. Nah, kontraktor ini kan punya manajer lapangan. Akhirnya aku kayak emang sering ngobrol sama manajer lapangannya ini gitu kan. Terus kayak waktu aku udah lulus, si manajer lapangannya ini yang nge-reach out aku duluan gitu. Akhirnya dia nge-WA aku, terus kayak bilang kalau misalnya dia sekarang udah punya kontraktor sendiri. Nah ini kan akhirnya kayak aku padahal waktu udah lulus aku cuma freelance-nya lebih ke freelance desain aja, tapi ternyata dikasih jalan nih aku jadi bisa desain and build gitu kan, aku udah punya kontraktor. Emang kayak kadang tuh waktu kuliah maksimalin deh untuk ketemu banyak orang, maksimalin kayak misalnya nih kayak kita kan nggak tahu kalau ibu-ibu yang kita ajak ngobrol di kereta tadi kali aja gitu, kali aja iya bisa mau bangun rumah gitu kan sebenarnya hal kita nggak tahu, bener nggak? Nah, makanya kayak benar, jangan menutup kemungkinan untuk ngobrol sama orang sih. Gitu. Berarti dari setiap hal dan setiap saat itu bisa jadi nambah relasi kita ya, Mbak? Benar. Atau kayak ini, seminar. Kalian misalnya kayak udah offline, terus ada seminar di Malang gitu ya, yang ngadain misalnya bukan UB, tapi seminar arsitektur di Malang gitu. Kalian datang aja, terus kayak sebisa mungkin kalian ngobrol sama kanan kiri kalian. Makanya kenapa aku selalu datang seminar tuh sendiri. Aku aku tuh kalau daftar seminar nggak suka bawa temen, karena biasanya kalau bawa temen kita tuh cenderung akhirnya ngobrol sama teman kita doang kan. Sedangkan kalau kita berangkat sendiri, kita tuh kayak aduh nggak punya teman, jadi kita kayak akan terpaksa untuk ngobrol sama orang kayak gitu. Akhirnya kayak punya teman dari kampus ini yang arsitek juga, punya teman dari kampus ini dari arsitek juga gitu. Oke. Jadi komunikasi buat nyari relasi itu penting banget ya, apalagi buat nanti di kehidupan yang akan datang lah ya. Benar, relasi itu penting banget sih, karena aku ngelihat juga papa aku ya, maksudnya papa aku tuh termasuk orang yang kayak relasinya banyak banget. Jadi kadang kayak suka dapat proyek inilah dari teman SD, suka dapat proyek inilah dari teman Luas banget ya. kayak kadang suka random gitu loh, tapi kayak emang seperti itu. Relasi itu penting kayak gitu. Kayak papa aku tuh selalu ngajarin, ini papa aku yang ngajarin, kayak papa aku tuh selalu ngajarin, kalian tuh pintar di kampus atau di sekolah tuh boleh gitu, maksudnya kayak
Tapi kayak papa aku malah ngomong kayak gini, tapi nggak usah ranking 1 lah, kayak gitu. Kalau mama aku tuh orang yang akademis banget gitu ya, maksudnya mama aku selalu kayak pendidikan nomor 1, kalian harus yang paling the best dari yang the best kayak gitu. Tapi kalau papa aku tuh orangnya yang suka pergi gitu loh. Jadi kayak papa aku tuh yang kayak dari kita SD, SMP, SMA, kayak papa aku tuh selalu kayak udahlah nggak usah sampai ranking 1, biasa aja, tapi main sama orang. Iya, benar-benar. Kita tuh harus main sama orang. Maksudnya kayak akan terasa waktu nanti udah tua. Kayak papa aku kayak tiba-tiba udah pensiun gitu kan, papa aku udah pensiun. Terus kayak tiba-tiba punya temen di perusahaan apa, akhirnya papa aku jadi konsultannya. Kadang hal-hal kayak gitu loh. Atau kayak temen papa aku lagi nggak ada kerjaan, papa aku dulu pernah jadi dosen, akhirnya kayak papa aku yang masukin ke situ, kayak dosen di situ, kayak gitu. Jadi emang kadang emang kita tuh nggak bisa ngerasain lah ya sekarang manfaatnya gitu, tapi kayak nanti kita akan ngerasain sih gitu. Oke, Mbak Hana. Mantap. Nah, berarti kan tadi itu ada komunikasi lah untuk supaya biar tahu relasi. Nah, sekarang kan komunikasi itu ke banyak orang ya. Ada yang ke teman, ada yang ke lingkup kerja ya. Kalau di lingkup kerja atau lingkup yang istilahnya lebih formal ini, Mbak, ada cara komunikasi yang baik nggak sih? Misalnya ke atasan atau ke teman kerja yang baik lah, gimana tuh? Oke, kalau misalnya yang ke atasan kan karena aku freelance dan kerja sendiri, jadi aku kayak nggak punya atasan kan gitu. Cuman paling mungkin pengalaman waktu magang kali ya. Kalau waktu magang kita kan lebih firma gitu kan, jadi biasanya mereka tuh emang lebih santai juga gitu sama. Dan biasanya gini sih, kalau misalnya generasinya masih generasi milenial, ini aku ngelihatnya gitu ya, kalau masih generasi milenial, biasanya mereka tuh nggak senioritas, jadi mereka tuh kayak ya udah malah santai dan menyamakan kayak ya udah kita tuh temen aja biasa aja kayak gitu. Nah kalau misalnya udah generasi yang di atas itu biasanya emang rada senioritas nih, kayak posisi lo tuh masih baru kayak gitu-gitu kan. Tapi kadang di firma adalah biasanya tuh isinya emang anak-anak muda. Jadi biasanya mereka lebih chill dalam hal kayak gitu. Gitu. Jadi kalau untuk menjalani sama atasan sih nggak ada sih. Dan kalau misalnya waktu pengalaman waktu magang, untungnya kayak atasan-atasan tuh kayak santai banget gitu. Karena mungkin jurusan kita yang kayak gini lah ya, maksudnya kayak jurusan kita lebih kayak kreativitas gitu kan, bukan yang kayak profesionalitas gitu, jadi kayak lebih chill. Oh iya. Bener banget. Nah, berarti tadi kalau kita ngomongin kan magang tuh ya Mbak, itu kan apa sih, ada yang kita magang, kita kerja, atau bahkan baru masuk perkuliahan nih. Gimana sih Mbak caranya tuh kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang-orang yang baru, lingkungan-lingkungan yang baru, cara kita fit in tuh gimana? Mungkin Mbak Hana ada cerita sedikit tuh gimana? Ada tips and trick mungkin? Kalau misalnya lingkungan baru di magang ya, itu sebenarnya kayak sejujurnya aku rada susah sih, karena aku tuh tipe orang yang kayak kalau misalnya orang-orang ini belum pada kenal, aku tuh bisa kayak mencairkan suasana dan akhirnya orang-orang ini jadi kayak main bareng gitu. Tapi kalau misalnya kita magang kan kita yang kayak datang masuk ke orang-orang yang belum pada kenal, orang-orang yang udah pada kenal terus tiba-tiba kita masuk join gitu kan. Nah itu biasanya emang rada susah kalau dari aku, karena sampai kita harus nunggu sampai orang itu membuka percakapan ke kita dulu. Kayak kalau mereka udah open baru biasanya kita bisa masuk kayak gitu. Oke. Nanti ini banget ya Mbak. Sangat apa ya? Kalau lingkungan baru tuh harus bisa open lah ngomongnya ke orang, terus disatuin gitu ya Mbak ya. Kalau dulu sih kayak kalau misalnya itu kan kayak posisinya adalah kita, kalau misalnya kita magang, posisinya kita join ke orang-orang yang udah kenal gitu ya. Cuman kalau misalnya pengalaman yang kayak orang-orang belum kenal terus kita masuk, itu tuh biasanya lebih gampang sih. Kayak misalnya nih kita masuk kuliah jadi mahasiswa baru gitu kan. Biasanya kita belum pada kenal sama teman-teman angkatan kita kan, itu biasanya malah lebih gampang karena mereka semua juga pada nggak kenal satu sama lain, jadi mereka semua pada belum punya topik yang nyambung ya, topik yang mereka bahas per kelompok gitu loh. Iya kayak gitu. Nah, jadi itu biasanya lebih gampang sih. Ya udah kita berisik aja sih. Kalau dulu waktu itu kayak waktu angkatan aku gathering gitu ya, kita akhirnya kayak
buat game lah, atau yang kayak pengenalan di depan angkatan kayak namanya siapa, terus ya kayak dari kota mana, terus kayak kenapa milih UB, terus ya sebenarnya kayak lebih gampang sih kalau untuk yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak magang tiba-tiba kita masuk kan kadang kalau kita mau ngobrol sama si A, ternyata si A ini udah punya gerombolan gitu kan. Terus kita akhirnya jadi kayak ciut gitu loh. Nah itu biasanya ada jadi orang baru lah ya. Iya, jadi orang baru. Jadi acu. Iya. Tadi kan Mbak Ana tuh udah bilang tuh yang kayak kita harus bisa lah masa ngomong ke orang-orang gitu. Cuman kalau misalnya nih kan semua orang lah bisa gampang lah ngomong ke orang baru gitu. Kalau dari mana buat orang-orang yang istilahnya lebih introvert gitu, mungkin ada cara kayak tadi Mbak Ana di angkatan gitu main game kayak gitu. Misalnya yang buat yang introvert ini nih, harus lebih gimana sih gitu supaya bisa lebih mudah. Oke. Sebenarnya kalau orang introvert itu mereka tuh biasanya mereka tuh sebenarnya mau diajak ngobrol, cuman emang kita yang harus membuka pembicaraannya aja gitu loh. Jadi biasanya kayak kalau orang introvert tuh mereka emang nunggu ditanya kayak gitu. Jadi kayak aku punya temen nih, dia introvert banget gitu ya di angkatan aku. Terus kayak kalau misalnya orang-orang tuh pasti kayak yaudah kalau hal nggak penting kalau hal nggak penting nggak bakal ditanya ke dia. Tapi kalau aku tuh bakal nanya hal nggak penting itu. Jadi kayak ngomong nih orang kayaknya males banget ngomong nih. Jadi kayak biar terpaksa dia harus ngomong gitu. Jadi ya udah makanya sebenarnya tuh aku dulu ya. Nih kalau aku jujur ya, maksudnya kayak dulu tuh aku tuh sebenarnya introvert loh. Kayak mau aku tunjukin hasil psikotes aku waktu SD. Aku tuh Mbak pas SD psikotes, Mbak? Aku enggak. Iya, psikotes. Aku tuh introvert banget dan aku orang paling bodoh di angkatan aku waktu SD. Tau nggak? Karena enggak lah, Mbak. Ini serius. Ini aku serius karena maksudnya aku dapat nilainya kayak 1016. Karena kan aku dulu TK-nya di luar, maksudnya nggak di Indonesia. Jadi aku nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi waktu dan TK di luar tuh nggak kayak kita yang udah calistung gitu loh. TK di luar tuh yang kayak lebih ke kreativitas yang kita bikin apalah, yang kayak gambar lah gitu kan. Jadi waktu aku SD di Indonesia, aku shock gitu. Maksudnya kayak aku belum bisa baca tulis hitung, aku belum bisa baca tulis hitung, terus aku juga nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman aku. Makanya akhirnya aku kayak introvert banget, aku menutup diri aku banget. Terus aku nilainya juga jelek gitu kan. Nah, teman-teman aku waktu kemarin kita reunian, waktu ya 2 tahun yang lalu lah, lebaran 2 tahun yang lalu, atau lebaran, puasa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Itu kita reunian gitu kan, buka bersama. Tuh mereka semua tuh kaget gitu loh, karena aku akhirnya jadi kayak, wow kok Hana cerewet sekarang. Dulu aku kayak, ya kok berubah gitu kan. Nah dulu tuh kayak aku juga kayak gitu sampai gitu waktu aku SMA, aku les di salah satu kursus bahasa Inggris lah gitu kan. Pasti kalian tahu sih. Di Malang ada soalnya satu. Nah, terus kursus bahasa Inggris ini kayak aku tuh nggak bener-bener kayak diem aja gitu loh. Kayak nggak ngomong apapun sampai orang ada yang nanya gitu kan. Terus ada temen satu orang ini dia yang kayak selalu fisik banget. Dia selalu kayak ngajakin ngobrol. Terus kayak hal-hal nggak penting tuh selalu dia tanyain. Terus dari situ aku kayak nggak, aku tuh pengen banget kayak dia kayak gitu. Kayak aku pengen banget kayak dia. Terus akhirnya kayak lama-lama aku jadi terbiasa aja ngomong. Terus kayak aku juga kayak kalau aku SD nih sekarang, terus kayak aku ngelihat diri aku sekarang yang sekarang jadi MC atau kayak secerewet ini, kayak aku juga bingung deh. Kayak kok aku bisa berubah setotal itu ya. Maksudnya emang kadang tuh itu tuh apa ya, lingkungan, kayak kita harus berani aja. Kadang kalau aku tuh tipe orang yang kayak kalau ada kesempatan ya udah dicoba aja dulu. Kayak misalnya nih aku ditawarin jadi MC. Padahal waktu itu aku belum pernah jadi MC. Tapi apa? Aku yain aja dulu. Mantap. Iya benar banget. Aku juga belum pernah nih Mbak jadi MC. Iyain aja dulu. Kayak kalian sekarang buat podcast. Pasti kalian sebenarnya dulu belum ada pengalaman podcast gitu kan. Tapi kalian benar. masalah nanti ya dulu aja. Nanti aja, nggak usah dipikirin dari sekarang. Kalau terlalu banyak yang kita pikirin di kepala kita tuh akhirnya kita malah jadi nggak gerak gitu loh. Gitu. Dulu aku tuh apa ya? Aku tuh selalu berpikir kayak gini sih. Kalau kita mau buat lingkaran yang bulat gitu ya,
kita tuh harus nyoba bikin lingkaran terus sampai akhirnya lingkaran itu jadi bulat. Kalau kita baru bikin dikit, udah kita hapus, bikin dikit, udah kita hapus karena kita nggak sempurna, akhirnya nggak ada satu lingkaran pun yang jadi. Gitu. Jadi mending kita buat aja terus lingkarannya, walaupun lingkarannya nggak sempurna. Jadi kayak kalau misalnya kalian belum bisa public speaking di depan, cobain aja dulu public speaking. Mau kalian gagu kek, mau kalian haho kek, ya jalanin aja dulu. Nanti juga kok kayak gitu. Kayak aku juga sekarang public speaking aku belum menjadi lingkaran yang sempurna kan, tapi kayak waktu aku dikasih kesempatan untuk jadi diundang di podcast ini gitu ya, aku juga kayak ya udahlah jalanin aja dulu. Ya udah. Iya. Keren Mbak. Keren banget, Mbak. Berarti kalau walaupun orangnya se-introvert apa, ya harus belajar lah pelan-pelan ya untuk publik. Benar. Cuma kayak ya itu sebenarnya balik lagi sih ke orangnya, kayak ada juga orang yang memang lebih suka kerja di balik layar, maksudnya kerja di balik layar, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Kayak kadang kita juga butuh orang-orang yang nggak cerewet, kalau nggak dunia ini tuh berisik banget. Iya. Jadi kita juga jangan maksudnya kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gue introvert gitu, aku introvert gitu, nanti di-cut. Aduh. Enggak loh. Introvert gitu kan, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh aku introvert. Ya tapi kenapa bilang nggak bisa, belum dicoba kan? Iya bener banget. Bener, kayak kalau kita nggak nyoba kemungkinan tuh masih 50-50 gitu. Tapi kalau kita benar-benar nggak kita coba nih, ya udah 100% kita nggak bisa gitu. Tapi kalau kita coba kan kayak masih ada 50% kita bisa. Ya udah ambil aja dulu 50% itu. Lagian juga 50-50 change kok. Gitu kan. Iya banget, Mbak. Nah, buat gitu aja. Nah, buat teman-teman nih pendengar podcast ini yang mau berubah lah dari ya bisa dibilang introvert jadi lebih terbuka. Nih kita ada contoh nyatanya nih Mbak Hana ini. Jadi kalau Mbak Hana bisa, kalian juga pasti bisa. Iya, harus dicoba lah kayak. Yang tadi dibilang 50-50 loh. Daripada kalau nggak dilakuin itu sama aja 100% nggak bisa. Jadi mending cobain aja dulu. Karena yang membentuk diri kita kan sebenarnya lingkungan kita kan. Kayak misalnya aku emang dilahirkan mungkin menjadi orang introvert. Waktu kecil aku introvert. Tapi ternyata lingkungan membentuk aku menjadi extrovert. Dan aku mengambil apa yang lingkungan itu kasih ke aku gitu. Tapi kayak jangan sampai kayak udah self claim gitu loh yang kayak nggak bisa, aku tuh introvert ya, itu kan berarti kalian belum nyoba kan, coba aja dulu. Kayak ya nggak harus pandai berbicara, nggak harus yang kayak ngomong mulu, bacot mulu, tapi ya kayak setidaknya kita nggak menutup diri lah sama orang lain kayak gitu, karena balik lagi relasi penting. Iya, bener banget Mbak. Oke Mbak, cukup dulu nih buat bahasan kita tentang komunikasi kali ini. Makasih Mbak Hana udah nyempetin waktu buat berbagi banyak hal nih sama kita, sama pendengar nih. Terus dari Mbak Hana ada nggak nih yang mau disampaikan buat pendengar-pendengar kita, teman-teman kita yang lagi dengerin? Oke, paling kalau pesan-pesan teman-teman ya, apa ya, semangat nge-DA-nya, terus kayak bisa mungkin minimalisir keluar gitu ya. Mungkin kayak kalau misalnya kayak tadi Mbak Hana nyuruh untuk ngajak ngobrol supir Grab, ngobrol pergi ya jangan sekarang gitu. Maksudnya kayak ya jangan sekarang. Ya paling kalau sekarang ngomongnya mungkin kayak ke orang tua dulu atau ke saudara dulu, maksudnya kayak sharing aja gitu hari ini ngapain aja, sesimpel itu sih. Maksudnya kayak keluarga aku tuh kayak kerja, maksudnya semuanya pada kerja, adik aku juga kuliah gitu kan. Terus kayak kita di malam hari itu kita emang selalu sharing aja gitu apa yang kita laluin hari ini. Itu kan sebenarnya kayak hal kecil tapi melatih komunikasi kita kan. Kalau misalnya kita sharing sama keluarga kita tuh biasanya kita juga nggak merasa terbebani gitu, tapi emang kita jadinya kayak ya udah kita jadi tahu nih apa yang keluarga kita lakukan sama apa yang lagi kita lakukan gitu, keluarga kita akhirnya jadi tahu apa yang lagi kita lakukan. Nah, jadi mungkin kayak untuk saat ini coba latih ngomong sama lebih terbuka lah sama keluarga gitu, atau mungkin iseng telepon aja temen gitu, atau kayak temen lama lah gitu. Kalau misalnya temen yang sekarang kan biasanya
kita nggak deg-degan gitu ya. Tapi kalau kita mau nge-challenge diri kita, mungkin kayak mulai menjalin komunikasi lagi sama teman-teman SD kita, teman-teman SMP kita, teman-teman SMA kita, biasanya akan kayak nge-challenge diri lagi tuh di situ. Oke Mbak, makasih buat pesannya ya Mbak. Ya, makasih juga ya udah diundang. Semuanya good luck ya DA-nya. Aduh, DA. Butuh banget tuh Mbak, good luck-nya. Aduh. Good luck ya DA-nya. DA saya. Nah nih, buat temen-temen yang lain, jangan lupa nonton podcast Dialog PSDM episode selanjutnya, karena bakalan ada pembahasan-pembahasan yang pastinya menarik dan akan bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, makasih ya Mbak Ana udah nyempetin datang ke sini, udah berbagi sama kita. Sukses ya Mbak untuk proyek dan bisnis-bisnisnya. Ya, makasih juga ya. Iya Mbak. Kalau gitu, tungguin terus Dialog PSDM selanjutnya.